Yang terhormat Ibu Dian Reski Wijaya SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan dan teman kelompok saya yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom saja, tetapi semoga dicatat oleh Allah sebagai salah satu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita selalu haturkan kepada salam dan salawat, tak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keilmuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 2, di mana anggotanya itu ada Muhammad Abdul Wahab, Putri Ramadhani, dan Dea Adelia. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan memaparkan hasil review jurnal kami, di mana jurnal yang pertama itu berjudul Pengaruh Krim Biji Lada Hitam Terhadap Penyakit Vitiligo, di mana review jurnal yang pertama ini akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri. Baik, metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen uji coba rekayasa produk. Metode eksperimental bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk membuat ide pemanfaatan biji lada hitam untuk produk pengobatan vitiligo, di mana subjek penelitiannya adalah biji lada hitam. Kemudian, hasil penelitian ini, fisik krim menyatakan bahwa terdapat perbedaan fisik dengan basis krim yang berbeda-beda. Untuk krim dengan menggunakan basis dicampur dengan aquades, karena sifat dasar allium sesame dengan aquades yang tidak bisa menyatu. Oleh karena itu, bahan dasar Keraflava dan allium sesame ini tidak cocok digunakan untuk pembuatan krim lada hitam. Kemudian proses perencanaan. Proses perencanaan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan, di mana data dikumpulkan atau diperoleh dengan beberapa macam pengujian, kemudian dilakukan juga teknik analisis data. Selanjutnya proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian yang dilakukan pada penelitian ini adalah di mana setiap pengujian atau penelitian terhadap krim melibatkan responden sebanyak 20 orang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah evaluasi fisik krim dengan menggunakan basis krim yang berbeda didapat bahwa krim dengan basis krim emulgade yang paling baik untuk diaplikasikan ke kulit. Akan tetapi kelemahannya masih terlalu padat sehingga perlu ditambah aquades untuk dirubah perbandingan formulasinya. Selanjutnya ada review jurnal kedua yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Abdul Wahab. Dengan hormat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan jurnal kedua, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada 2 dusun yang terdapat di Desa Parangbado, yaitu Dusun Parambianara dan Dusun Parangbado. Dari bulan Mei sampai Juni 2018. Populasi penelitian adalah semua rumah tangga yang berada di 2 dusun penelitian sebanyak 162, namun yang aktif hanya 147 rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di Desa Parangbado. Subjek penelitian rumah tangga masyarakat Desa Parangbado. Hasil penelitian
Dari 2 dusun yang diteliti dengan sampel sebanyak 147 rumah tangga, terlihat bahwa indikator yang memiliki pencapaian tertinggi yakni indikator kepemilikan jamban yang konsumsi sayur dan buah dengan persentase masing-masing sebesar 84,4% dan 99% untuk desa Parangbado. Untuk desa Parambianara, indikator yang memiliki pencapaian tertinggi yakni indikator merokok dan konsumsi sayur dan buah persentase masing-masing 81,6 dan 100%. Pencapaian yang didapatkan yakni dusun Parambada sebesar 63,2% dan Parambianara 58,65 bila dibandingkan dengan target PHBS Kementerian Kesehatan 70%. Proses perencanaan. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari pertanyaan mengenai indikator PHBS. Pada jenis pengumpulan tersebut, penelitian mengumpulkan data secara formal kepada subjek untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Proses perorganisasian. Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga atau keluarga, karena rumah tangga yang sehat merupakan aset atau modal pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dalam indikator kurangnya ketersediaan tempat sampah, kurangnya olahraga dan merokok yang terdapat di kedua dusun Parambado masih di bawah target nasional, dengan hasil yang didapatkan dusun Parambado sebesar 63,2% dan Parambianara sebesar 58,65%. Sekian dari saya. Baik, review jurnal selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari saya, Dia Adelia. Dengan hormat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Pengaruh Psikoedukasi Singkat Menggunakan Audio Video Terhadap Skor Depresi pada Penderita Ulkus Diabetik. Jadi yang pertama itu ada tujuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh psikoedukasi menggunakan audio video satu sesi untuk mengelola depresi pada pasien ulkus kaki diabetik. Kemudian adapun metode dari penelitian ini adalah quasi eksperimental pretest and post test with control group design. Adapun objek penelitian pasien kontrol perawatan luka. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama luka, pengulangan luka, ukuran luka antara kelompok intervensi dan kontrol. Meskipun penelitian lain menyatakan bahwa usia mempengaruhi tingkat depresi. Hal ini bertentangan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor depresi yang signifikan sebelum dan sesudah psikoedukasi menggunakan media audio visual. Hal ini mengungkapkan signifikan dapat bahwa menurunkan psikoedukasi tingkat secara depresi. Next. Adapun proses perencanaannya, berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan yaitu melakukan briefing psikoedukasi menggunakan PC yang menunjukkan hasil yang sangat baik dengan menggunakan tablet PC yang memungkinkan pasien mendapatkan psikoedukasi kapan saja dan di mana saja. Kemudian proses pengorganisasiannya, penelitian ini merupakan pasien kontrol perawatan luka dengan sampel 32 responden yang terbagi menjadi kelompok intervensi dan kontrol.
Seluruh responden telah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian serta mendatangi informed consent. Next. Kemudian adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi tenaga kesehatan yang merawat kaki diabetik penderita MA. Tidak hanya berfokus pada penggunaan pembalut dalam perawatan luka, tetapi juga dapat melakukan manajemen masalah psikososial, salah satu faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Psikodukasi efektif dalam memberikan pendidikan kesehatan, mengelola masalah psikososial yang muncul seperti depresi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman di kelompok saya yang telah memaparkan hasil dari review jurnal. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.